Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين شهد الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم وصدق الله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini di penghujung bulan Sya'ban. Kita masih diberi oleh Allah sehat, masih diberi Allah panjang umur, masih diberi Allah kesempatan, kelapangan untuk bisa hadir di masjid kita yang mulia untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita ikut dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'unahnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ayah bunda kita, dosa saudara-saudara kita, semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita yang hadir dapat syafaat daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita niat i'tikaf dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunatan lillahi ta'ala. Saja aku niat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya karena Allah Ta'ala. Kemudian kita niat untuk ilmu, nawaitu ta'aluma lillahi ta'ala. Saja aku niat untuk ilmu karena Allah Ta'ala. Wa alaika bi siyami salasati ayyamin min kulli syahrin. Wa alaika dan mesti bagimu hai orang-orang yang menjalani jalan akhirat bi siyami salasati ayyamin min kulli syahrin. Mesti, alaika itu mesti, seharusnya lah, sepantasnya lah, sebaiknya lah, setiap bulan itu puasanya 3 hari di luar puasa hari Senin Kemis, di luar dari puasa Nabi Daud, ya. Jadi kita disuruh ini, dan ini dalam mazhab kita Syafi'i sunnat muakkadah, walaupun dalam mazhab yang lain tidak. Wa alaika bi siyami salasati ayyamin kulli syahrin, dan mestilah bagimu hai orang-orang yang menjalani jalan akhirat puasa 3 hari setiap bulan. Fa inna dzalika, karena puasa 3 hari setiap bulan itu ya'dilu siyamad dahri, sama dengan puasa 1 tahun. Ini ada 2 hadis ini, ya, ada 2 hadis. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, man shoma Ramadan summa taba'a sitta min Syawal faka'annama qasiyamid dahri. Itu satu hadis. Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan kemudian diikuti puasa 6 di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun.
Jadi kalau Ramadannya 30 hari, kemudian Syawalnya 6, itu sama dengan puasa 1 tahun. Karena satu hari puasa di bulan Ramadan nilainya 10. Jadi kalau 30 hari berarti 300. Satu hari puasa di bulan Syawal nilainya juga 10. Jadi kalau 6 hari 60. 300 tambah 60, 360. Sama dengan 1 tahun. Tapi lagi hadis yang kedua, orang yang puasa 3 hari setiap bulan itu sama dengan puasa 1 tahun. Nah, kita nak milih mana, pilihlah. Wa in taharraita lahul ayyamil bid fahuwa ahsan. Nah, ini dia. Ahsan itu isim tafdil. Hasan itu baik. Tapi kalau ahsan itu lebih baik. Sembahyang di masjid ini bagi laki-laki saf pertama, saf kedua, saf ketiga. Saf kedua baik, saf ketiga baik, tapi saf yang pertama lebih baik. Sembahyang pakai serban, tidak pakai serban. Pakai serban baik, tidak pakai serban baik, tapi pakai serban lebih baik. Sembahyang pakai siwak bagus, tidak pakai siwak bagus, tapi pakai siwak lebih bagus. Ya, masuk masjid sembahyang langsung, tapi tahiyatul masjid lebih bagus. Sembahyang tidak pakai minyak harum tidak apa-apa, tapi pakai minyak harum lebih bagus. Itu namanya ahsan. Ya. Wa in harraita lahul ayyamal bid. Dan jika kamu memilih untuk puasa 3 hari setiap bulan itu pada hari-hari putih, ayyamul bid, ba ya dot, ya, jadi ayyamul bid fahuwa ahsan, maka hal itu lebih baik. Kita ingin jelaskan ini, ya, 3 hari itu 13, 14, 15. Jadi bukan 15, 16, 17. Ada juga yang puasa 3 hari, 15, 16, 17 tidak masuk. Hadisnya 13, 14, 15 Hijriyah. Sekali lagi Hijriyah, bukan Masehi. Jadi kalau dia puasa 13, 14 Masehi bukan masuk itu. Jadi hitungannya Hijriyah. Sekali lagi 13, 14, 15. Ya, jadi kalau ada dia 16, 17, 18 tidak masuk, walaupun 3 hari. Ya, sering disebut dengan ayyamul bid. Nah, itu sama dengan puasa 1 tahun. Yang puasa ini biasanya ibu rajin nih puasa nih. Ibu rajin. Kalau bapak nih alhamdulillah. Li'annahu alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u siyamaha safaran wala hadaran. Ya, karena sesungguhnya Nabi tidak pernah meninggalkan, la yad'u, tidak pernah meninggalkan, siyamaha, puasa hari-hari tersebut, safaran, sama ada dia musafir, wala hadaran, dan tidak juga saat dia di rumah. Pokoknya Nabi mengamalkan 13, 14, 15. Ada musafir, tidak musafir, Nabi mengamalkan. Ini luar biasa ya. Kita ini berpikir kalau Nabi itu manusia yang mulia, surga dijamin, dosa diampunkan, masih puasa. Oh. Kita ini yang belum jelas lagi nih. Ya, Nabi kan surga dijamin sudah, dosa diampunkan, ya, doa dikabulkan, ya, masih juga puasa ayyamul bid 13, 14, 15. Kalau Senin Kamis insyaallah banyak lah ya, tapi kalau 13, 14, 15 ini berat dikit, godaannya besar Pak. Puasa ayyamul bid ini godaannya besar Pak, apalagi di penghujung-hujung nih, banyak ruahan, banyak kenduri, banyak
yang mudah-mudahan lah istiqamah gitu ya, istiqamah. Memang apa ya, kita ini tidak sama Pak. Ada yang sanggup puasa, tidak sanggup sembahyang sunat. Ada yang sanggup sembahyang sunat tapi tidak sanggup puasa. Ya. Ada yang sanggup puasa dan sanggup sembahyang sunat. Saya ada tuh teman itu, dia kalau puasa kurang kuat dia, tapi kalau salat malam, qabliyah, ba'diyah, duha, rajin dia. Saya bilang apa dah telah godaannya besar katanya. Puasa itu godaannya besar. Kawan ngajak minum terus katanya. Ada yang tidak sanggup sembahyang sunat banyak-banyak, tapi puasa sanggup dia. Wah. Yang payahnya puasa tidak, sembahyang sunat tidak. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, yang jelas kita punya pemahaman Pak ya. Tinggal kita milih aja lah. Saya nak puasa Ayyamul Bid atau puasa Senin Kamis atau puasa sunat yang lain. Yang jelas puasa Nabi lah dulu ya, Senin Kamis, atau puasa Nabi Daud. Ya, atau puasa seperti ini 13, 14, 15. Tinggal milih aja lagi kita. Wa alaika, dan mesti juga bagimu hai orang-orang yang menjalani jalan akhirat, bil iksari minas shaumi mutlaqan, untuk memperbanyak berpuasa sunat mutlak. Sunat mutlak ini tidak ditentukan Pak. Sama kita sembahyang sunat mutlak, sunat mutlak tidak ditentukan waktunya. Tapi niatnya tidak pakai usalli sunatan raka'ataini mutlakan, tidak ada. Ya. Ini biasanya saudara kita yang di Mekah di Hijr Ismail ini Pak. Jadi habis dia sembahyang, habis tawaf, dia sembahyang sunat tawaf di makam Ibrahim, baru dia sembahyang sunat mutlak di Hijr Ismail. Nah, begitu biasanya. Makanya ulama-ulama kita dia habis sembahyang sunat tawaf di makam Ibrahim, langsung dia ke Hijr Ismail. Nah, di situ dia sembahyang, namanya sembahyang sunat mutlak. Usalli ra'ataini sunatan lillahi ta'ala. Tidak pakai mutlak. Usalli ra'ataini sunatan mutlakan. Ya, namanya sembahyang sunat mutlak. Wala siyyama fil awqatil fadilah, dan terlebih lagi berpuasa di waktu-waktu yang memiliki keutamaan fadilah. Kal asharil hurum, seperti bulan-bulan yang diharamkan, bulan Muharram itu disunahkan puasa itu. Ya. Wal ayyamis syarifah, dan hari-hari yang mulia. Ya. Asyharul Hurum di sini Muharram, Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah. Ya. Muharram, Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, itu disunahkan puasa. Wal ayyamis syarifah, dan hari-hari yang mulia, kal isnaini wal khamis, seperti puasa Senin dan Khamis. Itu disebut oleh Nabi ayyamis syarifah. Ayyamis syarifah, hari-hari yang mulia, termasuk hari Jumat. Kalau hari Jumat Sayyidul Ayyam, penghulu hari. Kalau hari yang mulia Senin, Khamis. Kenapa mulia hari Senin? Karena Nabi dilahirkan hari Senin. Nabi kan pernah tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Ulidtu mil yaumil isnin fa asum. Aku dilahirkan hari Senin, makanya aku puasa. Jadi kalau ibu-ibu lahirnya hari Rabu puasa. Ya. Jadi Nabi begitu tuh. Wulidtu yaumil isnin fa asum. Aku dilahirkan hari Senin, makanya aku puasa. Makanya orang yang puasa hari Senin sama dengan memperingati lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya besar. Kalau hari Kamis diangkat amal. Tu'radul a'mali yaumil khamis, amal kita tuh diangkat pada hari Kamis, makanya aku puasa kata Nabi. Jadi ba'dal asyar amal kita tuh diangkat Pak, seminggu sekali itu diangkat, makanya kita disunahkan puasa.
Wa'alam dan ketahuilah olehmu anna siyama qadbur riyadah. Ini luar biasa nih Pak ya. Anna siyama qadbur riyadah. Puasa itu adalah qadbur riyadah, proses latihan jiwa. Wa asasil mujahadah, dan asasnya memerangi nafsu. Jadi kuncinya puasa itu dua, qadbur riyadah. Ya. Kemudian wa asasul mujahadah. Untuk melatih jiwa ini puasa Pak. Sabar, ikhlas, qanaah, ridha. Ya. Itu salah satu adalah puasa. Jadi kita ini punya raga, punya jiwa. Jiwa kita ini harus dikasih makan. Makannya apa? Puasa. Ya. Kalau makan materi itu lain lagi. Makan minum itu lain itu menghidupkan raga tuh. Ya. Tapi kalau jiwa makannya bukan itu. Zikir, ya, termasuk puasa. Jadi puasa tuh riyadhah. Jadi kalau tanya apa riyadhah? Jiwa seseorang itu bagus, puasa. Makanya kalau orang ingin dioperasi, disunahkan puasa. Ya kan? Jadi kalau ditanya apa riyadhah yang paling bagus, puasa. Latihan yang paling bagus itu puasa. Kemudian apalagi? Mujahadah yang paling bagus juga puasa. Mujahadah ini artinya memerangi nafsu adalah puasa. Makanya Nabi puasanya 3 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab kita puasa, Sya'ban kita puasa, Ramadan kita puasa. Makanya kalau orang sudah rajin puasa, tidak ada anu lagi dia. Masuk Ramadan biasa aja dia, karena dia sudah puasa. Di Rajabnya sudah, di Sya'bannya sudah. Waqad warada anna shauma nisfus sabar. Sungguh telah direwayatkan bahwa puasa itu nisfus sabri, separuhnya sabar. Jadi andaikan sabar itu 100%, separuh 50%-nya adalah puasa. Sembahyang juga menanamkan kesabaran. Baca Quran juga menanamkan kesabaran. Ya. Dapat musibah juga menanamkan kesabaran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam, seluruh amal ibadah cucu cicit anak Adam, yudha'aful hasanatu, akan dilipat gandakan oleh Allah, bi asyri amsalihha, sampai 10 kali lipat, ila sab'ami'atin, sampai 700 kali lipat. Jadi digandakan 10 kebaikan yang sama sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Ya. Apa saja amal kebaikan kita buat itu gandanya sampai 700. Sedekah umpamanya ya, silaturahim umpamanya, itu sampai dibalas sampai 700 Pak. 10 sampai 700. Karena kalau kita buat kebaikan itu nilainya 10 sampai 700. Tapi ada lagi nilai pahala yang lebih daripada itu. Mana dia? As-siyam, yaitu puasa. Ada bahasanya as-siyam, ada bahasanya saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Dalam hadis lain sumu tasihu. Ya. Kenapa? Fa innahu li wa ana ajzi bi. Karena puasa itu untuk aku, kata Allah. Wa ana ajzi bi, dan akulah yang akan membalasnya. Bisa 1000, ya kan? Tadi kan 700 kan? Kalau puasa lebih bisa dari. Bisa 1000, bisa 1.000.000, tapi bisa nilai tidak dikasih oleh Allah pahala, karena puasanya bukan karena Allah. Makanya oleh Imam Ghazali puasa dibagi 3, puasa awam, puasa khawas, puasa khawasul khawas. Ya, coba kita
Lama-lama saya mikir ya, berapa tahun kita puasa awam sudah? Puasa awam ini kan menahan makan, menahan minum, dan hubungan suami istri. Tapi nyebut orang jalan juga. Gibah jalan. Berbohong apalagi. Itu secara fikih puasanya sah. Cuman ujrahnya tidak ada. Pahalanya tidak ada. Maka dalam istilah fikih ada yang batalkan puasa, ada yang batalkan pahala puasa. Sehingga Nabi mengeluarkan hadis kam min shaimun laisa lahu min shiyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa tapi tidak nilai apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ini orang yang puasa tapi tidak dapat pahala. Puasanya sah, Pak. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak berhubungan. Tapi ada dusta, ada ghibah, ada namimah, ada sumpah-sumpah palsu. Ya. Puasanya sah, tapi pahalanya tidak dapat. Inilah yang disindir oleh Nabi, banyak orang puasa tapi tidak dapat pahala. Samalah kita sembahyang ini, Pak. Sama kita sembahyang. Kam min qa'imin laisa lahu min qiyami ilal, bahasa kitanya, betapa banyak orang yang puasa sembahyang tapi tidak dinilai oleh Allah kecuali capek-capek saja. Karena dia tidak paham mana rukun qauli, mana rukun fi'li, mana rukun qalbi, mana rukun tartibi. Sama itu. Ya. Makanya kita ngaji fikih, ngaji tasawuf, ngaji tauhid. Ya, biar ibadah kita baik. Ini fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk aku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalasnya. Siapa tahu kalau kita di rumah sendirian, anak ada, istri ada, kita di rumah dengan pembantu ada. Ya, buka periuk enak pula. Siang hari, siapa tahu. Makanya betul tuh. Orang kalau sembahyang kan dilihat, Pak. Orang kalau sembahyang kan dilihat. Apalagi haji. Oh, kalau haji ramai lagi. Ya, tapi yang namanya puasa kan tidak tahu kita. Ya kan? Tidak tahu puasa. Bisa aja bibirnya dikeringkannya. Ketawa pula ibu-ibu. Bisa aja bibirnya dikeringkannya. Boleh tidak saya cerita nih, Bu? Ya. Cerita pucuk ubi dengan sate. Pernah tidak saya ceritakan? Tempat Pak Tentara sudah, tidak salah nih. Ini tak apa-apa lah ya, tak hilangkan ngantuk nih. Jadi kisahnya nih, tidak, saya mohon maaf, nah kisahnya dari orang juga, bukan dari saya. Jadi sanadnya itu wallahualam. Ya. Jadi dia ini kan puasa Ramadan. Sahur itu tidak sempat lagi ibu nih masak ya, adalah pucuk ubi, direbuslah pucuk ubi tadi ya, makan pakai kicap. Sudahlah, pagi-pagi pergi kantor suaminya tadi ya, tidak tahan nih, masuklah langsung warung yang ada tirai-tirainya tuh. Ya, masuklah di dalam tuh, rupanya banyak di dalam tuh. Milihlah dia sate, makan dia sate. Ya. Sudah sore hari balik dia dari kantor tadi. Sampai ke rumah, ya kan tadi kan dipolesnya kan, agak lemah lah jalannya. Istrinya bilang dari kantor, Bang, iya. Kelemah nih kan, nah itulah gara makan sahur tadi, makan pucuk ubi, agak lemah badan abang nih kan. Tapi ditakdirkan oleh Allah nak muntah dia. Oleh istri disiapkanlah baskom.
sekali muntah keluar sate. Bini nanya, bang, dari mana sate datang, bang? Kita kan tadi kan waktu sahur makan pucuk ubi. Dengan tenang lakinya menjawab, inilah berkahnya puasa di bulan Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak menghilangkan ngantuk, ibu-ibu banyak tidur tuh. Karena tadi malam salat tahajud kan. Ya. Kan tidak tahu itu. Siapa yang tahu kan? Makanya Allah bilang, ya Allah bilang tuh puasa tuh untuk saya. Kalau sembahyang kan tahu, Pak Imam sembahyang. Pak Imam hadir enggak? Hadir enggak Pak Imam? Enggak hadir kan? Nah, kan tahu. Pengurusnya hadir enggak? Enggak ada hadir kan tahu kan? Tapi kalau puasa enggak tahu kan? Ya da'u syahwatahu, orang itu meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dan makanannya, wa syarabahu, dan minumannya. Kenapa? Min ajli, karena diri saya, kata Allah. Dari sanggup dia meninggalkan syahwatnya, istrinya sah, Pak, tapi tidak mau dia gauli karena ingat Allah. Dia ada makanan halal, minuman halal, tapi dia tidak mau sentuh. Gara-gara apa? Min ajli, kata Allah, karena ingat diriku, maka akulah yang membalas puasa. Makanya Imam Ghazali betul bagi tiga: awam, khawas, khawasul khawas. Ya kalau bisa di tahun ini Pak kita naik khawas lah Pak ya. Masa awam terus? Kayak ibu salat duha 2 rakaat terus 10 tahun 2 rakaat. Tak naik kelas, maunya naik kelas lah, enggak 10 rakaat, 8 rakaat, 6 rakaat ya. Samalah kita puasa juga. Janganlah puasa awam, naiklah sedikit. Naik sedikit. Ya. Supaya naik puasa kita dari puasa awam ke khawas, kuncinya satu, i'tikaf. Kalau bergabung dengan orang banyak berat. Yuk, ada duit dak ti, kena sudah. Pebohong dah, pebohong kan, hilang pahalanya, puasanya sah. Ya, mulai pula bersumpah-sumpah. Makanya kemarin bagusnya sumpah-sumpah itu malam hari. Pelantikan sumpah-sumpah itu bagusnya malam hari. Karena wali-wali Allah itu dilantik sumpahnya malam hari Pak. Di baiat itu malam hari bagusnya. Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda al-fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. As-shaim itu isim fa'il, orang yang puasa shaim namanya. Ya. Kalau puasanya saum substansinya, orangnya shaim namanya. Kalau perempuan shaimah. Kalau laki-laki shaim, perempuan shaimah. Orang-orang yang berpuasa itu farhatani, memiliki 2 kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Apa daknya? Ya, waktu nak berbuka itu subhanallah, galau-galau senang ya. Lengkap pula, kolak ada. Ya. Kalau jus itu banyak sudah. Segala macam jus. Ujung-ujungnya air putih juga, ujung-ujungnya kurma juga. Makanya sunnah ya kita tuh mohon maaf berbuka tuh kurma, ambil ganjil 3, 1, 3, 5, 7 ya. Jadi kurma dulu, sudah kurma baru Pak, baru air, baru bawa sholat ya. Cuman kita ini kan kadang-kadang tidak tahan kalau tidak nasi kan. Ya, elok juga lah ya. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbi, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Kapan? Nanti. Jadi kalau Bapak Ibu nak ketemu dengan Tuhan nanti, syaratnya satu, masuk surga. Kalau masuk sebelah lain lagi. Untuk ketemu dengan Tuhan syaratnya satu, masuk surga.
Untuk masuk surga, perintah Allah jalankan, larangan Allah tinggalkan. Ya. Bisa tidak kita ketemu ru'yah, melihat Allah? Bisa, Pak. Nanti, ya nanti, kalau masuk surga. Tidak ada kebahagiaan yang paling bahagia kalau sudah berjumpa dengan Allah dalam surga. Wala khulufu fammis shaim atibu 'inda Allah min rihil misk. Dan pastilah bau mulut orang yang berpuasa atyabu, lebih baik, lebih harum indallah. Ini lihat, indallah, di sisi Allah, min rihil misk, dibandingkan aroma minyaknya kasturi. Sekali lagi, indallah. Ini jangan dipahami, mohon maaf, nih tidak ada gosok gigi, jangan. Habis sahur dibuka, gosok gigi dah. Ya, kenapa tidak gosok gigi? Baunya mulut orang puasa lebih harum daripada minyak kasturi. Seminggu tidak gosok gigi. Ini jangan dipahami begitu ini. Ini mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Kita kadang-kadang salah memahami hadis. Maksud hadis ini, saking mulianya orang yang puasa, baut mulut pun dinilaikan. Begitu maksudnya. Sama saja, tidurnya orang puasa ibadah. Jangan dipahami tidur terus. Maka banyak tuh di masjid-masjid tidur aja. Ngapa tidurmu? Sesuai dengan hadis Nabi, tidurnya puasa ibadah. Bukan begitu maksud hadis. Maksud hadis, saking mulianya bulan puasa, tidur pun dianggap ibadah, apalagi tidak tidur. Begitu. Saking mulianya bulan Ramadan, bau mulut orang puasa itu dinilai lebih harum dari minyak kasturi. Ya, saking mulianya bulan Ramadan itu, bau mulut pun dianggap hebat itu. Tapi jangan dipahami, tidak gosok gigi. Ya, lari, bini lari. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia Allah menunjukkan jalan yang sebenarnya. Jadi kalau ingin jalan yang sebenarnya, ikuti Allah, ikuti Rasul, ikuti sahabat, ikuti tabi'in, ikuti tabi'an tabi'in, ikuti ulama-ulama. Pasti kita masuk jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa an'amta 'alaihim? Ya umat Islam. Itu an'amta 'alaihim, orang beriman. Itu an'amta 'alaihim. Nah, salah satu adalah puasa. Jadi orang yang puasa apa artinya? Orang yang sedang menuju jalan Allah. Faslum wa 'alaika bil mubadarah fi ila ada'i ma faradallahu 'alaika fil haji wal umrah indal istita'ah. Wa 'alaika, dan mesti juga bagimu hai orang-orang yang menjalani jalan akhirat, bil mubadarah, segera. Mubadarah ay musara'ah. Mubadarah ay musara'ah, segera. Apanya? Ila adai, untuk menunaikan ma faradallahu alaika, apa saja yang Allah telah wajibkan kepadamu. Apa dia substansinya, bayannya? Minal haji, seperti haji wajib itu. Wal umrah, seperti umrah wajib itu. Indal istita'ah, ketika dia mampu. Jadi kapan wajibnya haji? Kapan wajib umrah? Kalau orang itu mampu. Jadi kalau dia sudah mampu tidak haji, kena dia. Man zada malan wa rahilatan, man zada malan wa rahilatan an tuballighuna baital haram falam yahujja fa alaihi ay yamuta yahudiyan aw nasraniyan aw majuziyan. Itu hadisnya ya. Man zada malan, siapa orang yang punya harta, warahilatan, dan dia bisa pergi ke sana,
falam yahujja, tapi dia tidak mau pergi haji, fa alaihi ayyamuta yahudiyan al nasraniyan atau majusiyan, maka dia boleh milih mati ya majusi, nasara atau Yahudi. Jadi wajib haji ini kapan? Bagi yang mampu. Sama zakat. Zakat ini kapan wajibnya? Bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak wajib zakat. Masuk nisabnya, masuk haulnya, wajib zakat. Ya. Jadi tenang saja kita nih Pak. Ya, tenang sajalah kita. Ya, ada rezeki mampu sampai nisabnya, sampai haulnya, keluarkan zakat. Ya. Ada rezeki, badan sehat, ya, kemampuan ada, berangkat ada, yang ditinggal ada, badan sehat, aman dalam perjalanan, wajib haji, wajib umrah. Ya. Tapi kalau tidak mampu, lain lagi masalah, berarti tidak wajib. Ya. Wa iyyaka wa ta'khira ba'da husuliha, dan hati-hatilah kamu, jangan kamu menunda-nunda. Ini takhir namanya tuh Pak. Nah, sabarlah. Lagi bilang besok padahal dia mampu, badan sehat, ditunda-tunda ba'da husuliha, setelah memperoleh kemampuan tadi. Kalau bahasa beliau ini hati-hati. Biasanya kalau hati-hati ada warning, ya, ada sesuatu. Hati-hati menunda-nunda, ya, sementara kita mampu. Kalau tidak mampu tidak jadi masalah. Ini mampu. Kapan pergi haji Bang? Lagi lah. Padahal dia mampu, badan sehat, yang ditinggalkan ada, berangkat ada, pesawat ada, aman dalam perjalanan, tidak mau pergi haji. Ya, maka Nabi tadi mengancam, andaikan dia mati, pilihlah mati. Yahudi, Nasara atau Majusi. Na'udzubillah ya. Farubbama ajasta au mutta ba'da tamakkuni, karena boleh jadi kamu menjadi lemah. Ajasta, boleh jadi kamu lemah. Au mutta, atau kamu meninggal dunia ba'da tamakkuni, setelah berpeluang, ya kan? Kita tidak tahu. Ya. Yang namanya ajal itu pasti. Mungkin dalam kondisi lain nih, mohon maaf, ekonomi kita tidak ada. Waktu ada ekonomi kita tidak mau berangkat. Ya. Pas ekonomi kita susah, ngapulah aku tidak berangkat dulu, enggak? Ya mudah-mudahan lah ya, niatkan, tapi diniatkan dalam hati, bilang dengan Allah, ya Allah, aku kena haji, ya Allah, aku kena umrah, ya Allah. Ya. Di mana datang duit, Pak lah Allah ngasih. Allah tuh kaya, Allah tuh agung, Allah tuh hebat. Makanya banyak ngadu dengan Allah malam-malam hari itu. Ya Allah, aku nak pergi haji, ya Allah, aku nak umrah. Ada Allah kasih. Min haitsu la yahtasib. Fayastaqirrul wujubu fi zimmatika wa tu'addu muqassira. Fayastaqirrul wujubu, maka akan menetapkan kewajiban itu fi zimmatika, dalam tanggungan. Selama dia mampu, wajib itu. Wa tu'addu muqassira, dan kamu dianggap sebagai orang yang ceroboh atau berdosa. Mampu dia tidak zakat, berdosa. Sampai haulnya, sampai nisabnya tidak keluarkan zakat, berdosa. Mampu, badan sehat, ditinggalkan ada, tidak berangkat, berdosa dia. Jadi kapan orang berdosa? Kalau dia mampu tapi tidak berangkat, itu berdosa. Ya. Kita kalau menurut Nabi, Nabi hajinya 1 kali, umrahnya Nabi 4 kali. Ya. Kita sekali jadilah, ya, haji sekali, umrah sekali. Ya. Dicas Pak, dicas. Ke Mekah tuh ngecas Pak, ngecas. Biar sinyal gitu kuat. Apa enggak Pak? 5 waktu kita ke masjid terus baca Quran, dicas kan, cas terus. Dengan orang nak sembahyang tuh pasti nak sembahyang Pak. Kalau orang tuh dari mana-mana tuh turun ke masjid semua, malu apa ada turun? Ya kan? Dicas.
Dan sungguh Nabi telah bersabda, man lam tahbashu hajatun zahirah, siapa saja yang tidak tertahan dirinya oleh kebutuhan yang jelas, au maradun atau sakit, habisun yang menahun, al sultanun jairun atau penguasa yang sewenang-wenang, wa mata lalu dia meninggal, walam yahujja dan belum dia berhaji. Ini dia yang saya baca tadi itu Pak, ini yang saya baca tadi, faliyamut dan dia meninggal, duit ada, kebutuhan ada, ya, badan sehat, tapi dia tidak haji, insya'a yahudiyan wa insya nasraniyan, jika dia mau sebagai orang Yahudi atau orang Nasrani, na'udzubillah. Wa alaika indal qudrati bitatawwa'i bil haji wal umrah ka ghairihima minal qurbat, dan mestilah bagimu hai orang-orang yang menjalani jalan akhirat, indal qudrati ketika mampu, bitatawwa'i dengan diberikan kemampuan, bil haji untuk segera beribadah haji, wal umrah dan ibadah umrah, kaghairihima seperti ibadah lainnya dari berbagai ibadah, minal qurabati untuk pendekatan diri kepada Allah. Faqad warada 'anillahi ta'ala, dan sungguh telah diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, annahu bahwasanya Allah qala berfirman, inna 'abdan sahhahtu jismah wa asraitu malah ta'ti 'alaihi khamsatu aqwamin, sungguh seorang hamba yang aku telah membuatkan sehat tubuhnya dan aku menjadikan berlimpah-limpah hartanya, di mana mendatangi hamba tersebut selama waktu 5 tahun, wala ya'du alayya 'abdun su'ul hadisi bimakna, namun ia tidak berangkat pergi menemuiku ke Baitullah, maka pasti hamba itu hamba yang buruk, kata Nabi. Ini hadis qudsi. Ini hadis qudsi Pak. Kami ulangi, seorang hamba badannya aku sehatkan, kata Allah, hartanya aku kasih, kata Allah, cuman tidak mau datangi aku sampai waktu 5 tahun, tidak mau datangi aku, tidak mau ke Baitullah. Ya, apa kata Allah? La abdun su'ul hadis, pastilah hamba itu termasuk hamba yang buruk. Sudah Allah bilang hamba buruk itu susah Pak. Meskipun makhluk bilang oh dia itu bagus, tapi Allah bilang hak buruk. Nah, nih di garis bawahi ibu-ibu, di garis bawah ibu, Nining di garis bawahi. 5 tahun badan sehat, duit banyak, 5 tahun Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah kasih duit berlimpah-limpah, tapi tidak mau datangi aku, pastilah hamba itu hamba yang buruk. Ini hadis qudsi nih Pak. Hadis qudsi itu lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah, di atas hadis Nabawi. Jadi Quran, hadis qudsi, baru hadis Nabawi. Tinggi kelasnya makamnya Pak, di bawah Quran. Kalau Quran kan cakap Allah full gitu, lafaznya, maknanya. Tapi kalau hadis qudsi, lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Jadi di bawah. Nah, di bawah hadis qudsi, hadis Nabi, cakap Nabi, perbuatan Nabi, diam Nabi. Di bawahnya itu lagi qaul sahabat, cakap sahabat. Di bawahnya lagi qaul tabi'in. Di bawahnya adalah qaul tabi'an tabi'in. Yang terakhir bahwa qaul ulama. Itu urutannya Bapak Ibu. 5 tahun Allah kasih duit, 5 tahun badan sehat, tidak pergi umrah, tidak pergi haji, dianggap abdun hamba yang buruk. Wallahu a'lam. Cukup ya. Ada satu hadis nih barangkali bagus nih Pak. Ya. Arba'atun la yaghfirullah fi syahri Ramadan. Ada 4 hal yang tidak diampuni Allah di bulan Ramadan.
walaupun dia puasa, walaupun oleh dia sholat tarawih. Siapa 4 kelompok orang yang tidak diampuni oleh Allah? Yang lain diampuni, Pak. Bulan Ramadan, bulan pengampunan, bulan pembersihan. Siapa yang keempat nih? Pertama, syarmul khamar, orang yang minuman keras. Kalau dia tidak taubat, tidak diampuni. Yang kedua, qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Yang ketiga, al-masyahin, yang tidak tegur sapa. Yang keempat, orang yang durhaka. Jadi sebelum masuk awal Ramadan, ya, insya Allah kita hari Kamis lah ya. Ada juga yang duluan, tidak apa-apa lah. Biasalah, ada yang dulu, ada yang terakhir, itu biasalah. Ya, insya Allah kita hari Kamis. Sebelum masuk yang hari Kamis, 4 ini hilangkan. Yang biasa megang botol, tobat. Botol kicap maksudnya. Kemudian yang masih memutuskan silaturahim, mulai diakrabkan. Termasuk yang tidak berteguran. Sebelah rumah, Bu, sebelah rumah tidak berteguran, mulai. Yang kemudian yang durhaka kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita bisa memasuki bulan Ramadan dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia. Mudah-mudahan Ramadan di tahun ini Ramadan yang terbaik bagi kita. Kita tumpahkan jiwa raga kita untuk puasa, untuk sholat tarawih, untuk baca Quran. Karena esensi puasa itu ada 3 di bulan Ramadan: puasa, sholat tarawih, dan baca Quran. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bihikmatik وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أرض أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم استودعك ما قرأنا وما علمتنا فردده إلينا حاجتنا إليه ولا تنسنا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.